Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan pada sesi ini kita mempelajari ciri dan jenis teks prosedur. Baik, kita mulai pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dikaruniai ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin. Teks prosedur adalah teks yang berisi petunjuk melakukan suatu pekerjaan. Teks prosedur sering kita temukan di kemasan bahan makanan atau minuman, di kemasan obat-obatan, di resep masakan, atau di buku manual yang didapatkan setelah membeli barang elektronik atau kendaraan. Teks prosedur dapat diidentifikasi dari ciri tujuan, isi, dan ciri penggunaan bahasanya. Teks prosedur bertujuan menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Dari segi isinya, teks prosedur berisi panduan langkah-langkah yang harus dilakukan, aturan atau batasan dalam hal kegiatan yang dilakukan, dan kegiatan yang dilakukan secara urut. Sedangkan ciri bahasa teks prosedur adalah menggunakan kalimat perintah, karena pada teks prosedur pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. Di samping kalimat perintah, disajikan juga saran atau larangan agar diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan atau membuat sesuatu. Ciri bahasa teks prosedur juga ditandai dengan penggunaan kata dengan ukuran akurat. Misalnya 1/4 kilogram tepung atau 5 buah rimpang kunyit. Ciri bahasa teks prosedur juga ditandai dengan penggunaan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Misalnya rebus hingga menjadi bubur, lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Baiklah, sekarang kita coba mengidentifikasi teks prosedur dari ciri tujuan, isi, dan ciri penggunaan bahasanya. Pada teks prosedur cara mencuci tangan dengan baik dan benar ini dinyatakan tujuannya, yaitu mencegah penularan COVID-19. Isi teks prosedur ini adalah panduan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mencuci tangan. Dan setiap langkah disajikan secara urut dengan penomoran. Ciri isi teks prosedur ini juga ditunjukkan dengan aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan yang dilakukan. Batasan bahan bisa kita lihat penggunaan kata air yang mengalir dan sabun. Sedangkan batasan kegiatan dapat kita lihat
pada penggunaan perlahan dengan gerakan memutar dan secara bergantian. Sedangkan ciri bahasanya dapat kita identifikasi dari penggunaan kalimat perintah yang ditandai penggunaan kata kerja perintah atau kata kerja imperatif seperti basahilah, gosoklah, pasangkan, keringkan, dan gunakan. Selain kalimat perintah, juga terdapat pemberian saran, yaitu sebaiknya tisu sekali pakai. Ciri kebahasaan berikutnya yaitu penggunaan kata dengan ukuran akurat ditunjukkan dengan penggunaan kata 2 sampai 3 tetes. Dan penggunaan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas tampak pada kalimat bilas kedua tangan dengan air yang mengalir hingga busa hilang. Gunakan handuk atau tisu tersebut untuk menutup keran hingga air berhenti mengalir. Adapun jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya ada 3 jenis, yaitu teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Misalnya cara memainkan biola atau cara menggunakan mikroskop. Yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat. Pada jenis teks prosedur yang kedua ini ada bahan, alat, cara, dan langkah. Yang ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Misalnya cara menari, cara melakukan senam, atau cara berwudu. Nah, demikian sedikit pembahasan ciri dan jenis teks prosedur. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Sampai jumpa pada video pembelajaran dengan topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.